pada saat dia enter yang ke lorong-lorong itu kayaknya mungkin ada yang terkena center. Jadi itu kayak dia ngasih tahu aja ada aku di sini. Senternya langsung mati. Aku baru aja pulang dari Semarang guys, dan bener-bener ya Semarang itu salah satu kota terestetik yang pernah aku kunjungin. Di sana aku sempat jalan-jalan ke POJ, makan di kampung laut, sampai ke ikonnya kota Semarang itu sendiri. Apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Halah, paling cuman foto-foto di luar. Kita mau masuk guys, let's go. Doakan kita. Kita sampai bela-belain masuk ke basement tempat syutingnya Uji Nyali Dunia Lain, woi. Golek perkoro. So guys, kita baru aja check in ke hotel kita di Semarang. Kita bakal di Semarang selama 2 hari. Actually, that's 3 hari 2 malam guys. Dan kali ini kita pergi with the boys. Anyway, kita ke Semarang ngapain? Karena di rumah nganggur. So guys, jadi ceritanya kita itu baru check-in hotel ke Semarang. Dan yang berkepentingan ke Semarang itu aslinya aku guys. Karena aku diundang sama Korean dan Cebela yang kemarin baru aja nikah guys. Terus tiba-tiba 2 orang tak diundang ini, entah kenapa mereka nyusul. Tapi ini pertama kalinya kita staycation bertiga bareng selama kita temenan dari SMA. Nah, habis itu aku Januar sama Ian pas lagi mau balik ke hotel, tiba-tiba disamperin sama yang punya kota Semarang. Ini siapamu ini? Siapa ini? Gak kenal soalnya kita orang. Selama di Semarang, kita bakal diturgatin sama Helen, temen kontenku yang asli orang Semarang. Sebenarnya saya adalah Foodies aja. Blackpink cabang Semarang. Oh, destinasi pertama kita adalah ke POJ yang bisa dibilang ini peaknya Semarang sih. Jadi ini ceritanya kita bertiga bocah-bocah Surabaya lagi di tour guide-in ya. Supaya mereka melihat dunia yang sebenarnya. Oh, jadi Surabaya itu bukan dunia, itu cuma sepian debu di angkasa gitu. Ini bener-bener pantai lepas guys. Gini Mauran. Sejauh kaki berjalan, kalian bakal lihat banyak kafe yang unik dan pastinya mahal-mahal sih ya kayaknya. Makanya aku manggung di sini. Wah, manggung apa dangdut? Kan aku Blackpink. Oh. Wah guys, di sini enak banget sih buat jogging. Kalau misalnya kalian pagi-pagi gitu ya, punya rumah di sebelah POJ sini, jogging sih. Ini udah kayak jogging track, kelihatan pantai di sana. Hawanya sejuk. Sejuk kan? Hawanya sejuk nih guys. Sampai akhirnya kita nyoba buat masuk ke salah satu tempat di paling ujung, namanya Costa Beach Club. Kita udah sampai di Costa Beach Club. Pas lihat menu, kita dikasih tahu kalau di sini nggak ada minimum spendnya guys. Jarang-jarang nih ada beach club tanpa minimum spend. Udah nggak perlu ke Bali bro. Nggak usah ada. Nggak usah ya. Nggak usah Cuma jauh-jauh. kurang bulenya. Ah. Di mana-mana mainnya Gartic guys. Ah, ini pasti ini nih. Oh, what the hell? Oh, nih guys, pasti bener. Boom, ya. Kalau udah malam, lampu-lampunya nyala semua nih. Bagus banget tuh kayak gini. Terus di belakangnya, wah, sunset warna pink guys langitnya. Sumpah ini worth it banget sih guys di sini guys. Kalian tanpa minimum charge beli es teh aja, terus nongkrong di sini sampai sunset. Tinggal pasang kata-kata ini. Kata-kata hari ini Kak Gem. Yo guys, selamat pagi semuanya. Hari kedua di Semarang. Kita mau jalan-jalan lagi. Sorry, aku ketiduran guys. Belum sempat ngerekam dia masuk mobil, tapi ya udahlah ya. Semarang kalau nggak ke Semarang.
makanan. Ya. Nah, hari kedua kita awali dengan makan siang di tempat makan ramen terenak se-Semarang. Nama restorannya adalah Kid and Kin. By the way, di vlog Semarang yang pertama, aku udah pernah kesini sih. Cuma yang makan Ian doang. Nah, sekarang aku mau nyobain sendiri. Seenak apa sih ramennya? Ya, kita kesini kedua kalinya tetap nyobain ramennya lagi. Yoi, harus. Buset dah, ini dari looksnya aja. Belum makan pun udah tahu ini bakal enak banget rasanya. Ritual sebelum makan ya guys ya, kita foto dulu. Gila woi, ini dagingnya lembut parah dan rasanya gurih asin nyampur jadi satu. Selesai makan, akhirnya kita langsung pergi ke Lawang Sewu. Panas. Ya guys, percobaan ketiga kita ke Lawang Sewu. Yap, kalian nggak salah dengar guys. Jadi dari hari pertama tuh kita aslinya udah pergi ke Lawang Sewu sebanyak 3 kali guys. Entah kenapa setiap kali kita mau masuk ke ruang bawah tanah itu selalu aja ada drama yang bikin kayak nggak dibolehin masuk gitu. Percobaan pertama kita udah bayar nih 40.000 per orang. Pas kita tanyain wahana masuk ruang bawah tanahnya masih dibuka kan? Kata petugas loketnya masih. Akhirnya kita masuk tuh ke Lawang Sewu. Nah di dalam sana kita muter-muter loh. Mana ini jalan masuknya ke ruang bawah tanah? Tiba-tiba ada yang kasih tahu kita kalau warnanya udah tutup. Jadi literally kita bayar 40.000 cuman buat masuk gate-nya doang. Kita udah datang 1 jam sebelum jam tutup dan gitu lagi keulang guys. Kita udah 2 kali kesini, dua-duanya gagal. Wahananya udah ditutup bahkan sebelum jam tutupnya Lawang Sewu bro. Udah dah, ini sampai titik ini kita udah ngeluarin total 320.000 buat tiket masuk ditambah uang parkir juga 15 ribuan tuh. Bukan masalah uangnya benernya, cuman kita kayak udah bela-belain kesini. Iya, kita extend demi nyoba ini. Satpam itu tadi waktu kita mau masuk masih buka atau enggak dia ngomong? Dia ngomong harusnya masih bisa. Yang loketnya ngomong langsung aja ke bawah tanah sekarang, nggak apa-apa. Sama tukang parkirnya pun dia bilang, oh 6:30 kurang ini masih bisa sampai sana 6:30 masih bisa kok. Harusnya kan jam 7 terakhir, udah terakhir nggak bisa masuk lagi. Kita datang 6:30 tapi udah tutup karena alasannya kalau sudah sepi mereka nutup katanya. Kan nggak bisa gitu, benernya ada jam operasionalnya. Anjir, tapi ya anjir. begitulah, guys. At least sebelum kita masuk, sebelum bayar harusnya udah ngomong kalau tutup gitu. Ini udah masuk, udah bayar, nggak bisa di-refund, ya kan? Terus gak guna jadinya. Dan akhirnya karena kita udah emosi banget tuh, selama perjalanan pulang, Januar gak berhenti-henti komplain ke customer service buat ngajuin refund. Singkat cerita, pihak mereka nawarin kita buat datang lagi keesokan harinya, terus dikasih kayak tiket gratis gitu. Kira-kira kali ini kita bisa berhasil gak ya? Apakah berhasil teman-teman hari ini? Ya, kita mau lihat apakah dia emang bertanggung jawab atau enggak ini, oke? Meskipun di sana masih harus effort nyampein pesan CS ke satpamnya, finally guys, kita bakal masuk ke ruang bawah tanah. Kita mau masuk guys, let's go. Aminin ya. Doakan kita. Of course, kita nggak boleh bawa apapun selama kita masuk di dalam sana. Apalagi bawa kamera buat ngevlog kayak uji nyali, nggak boleh ya. Soalnya experience yang mau mereka bawain bukan kayak horor-horor gitu. Tapi yang diharapkan setelah kita keluar dari tempat itu, kita jadi semakin menghargai dan bangga terhadap tempat yang bersejarah ini. We made it guys. Let's go. Keren banget. Unexpected. Jadi gimana yang pas uji nyali terakhir itu gimana perasaannya? Kok heboh sendiri Kayak- ya dari teman-teman? Enggak apa-apa. Siapa tahu hari ke-1 sama hari kedua emang kita nggak boleh masuk. Emang ada maksudnya. Kalau kita masuk mungkin. Mungkin kan positif thinking. Terus tadi ada pengalaman seru ya di bawah tanah. Kan kita dikasih 2 center, satunya penjaganya, guide-nya. Terus satunya lagi yang di paling belakang. Nah, ini Orang ini. Karena dia paling tinggi. Paling jadi tinggi. kalau paling belakang kita ngeliat oh masih kelihatan. Oh, gitu. Kalau dia paling depan kita noleh belakang nggak kelihatan semua orang gitu. Bahaya. Terus sampai mau lorong kedua tuh. Kira-kira. Lorong keduaan. Karena aku banyak gini soalnya. Karena gue depan kan. Ya, karena aku kiri kanan juga kan pasti kira aja. Ya, noleh kan pas lihat-lihat. pas ada bolongan. Nah, itu dia. Terus ya wes tapi mati pas ngadep depan. Aku kan bukain jalan bagi kalian gitu loh guys. Siap. Tapi ternyata kemungkinan besar pada saat dia nyenter yang ke tadi lorong-lorong itu kiri kanan kayaknya mungkin ada yang kena senter. Jadi itu
itu kayak dia ngasih tahu aja ada aku di sini kayak gitu loh. Sebenarnya Kita- langsung mati. Langsung mati. Kalau kita nggak aneh-aneh, nggak ada niat buruk, Nggak mungkin ada lah. guide-nya juga itu aman. Aman. Recommended sangat. Jadi apa pelajarannya? Nggak boleh center Sembarangan. 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 Itu Aku Karena juga. kalau aku lihat guide-nya senternya cuman ke arah Iya sih. jalan. Iya sih. Tuh, ternyata. Makanya aku tadi lihat kok guide-nya terbawah. Tak pikir cuman buat nerangin jalan. Tapi ternyata ada itu. maksud lainnya. Yo guys, akhirnya nggak kerasa ini hari terakhir kita di Semarang. Bener-bener kota yang menurutku sangat comfort zone. Soalnya di sini ada pantainya, ada dataran tingginya, ada kotanya. Kurang lamanya aja kita di sini guys. Soalnya hari ini aku dan teman-teman harus balik ke Surabaya. Dan ya, to be honest, pergi ke Lawang Sewu kemarin adalah pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan. Ini udah kayak Pandora in real life gitu ya. Itu kan ruang bawahnya jadi pondasinya bangunan itu. Jadi kita bener-bener ngelilingin satu gedung itu dari bawah tanah guys. Aku sama teman-teman udah bener-bener aduh ini kapan selesainya. Malahan guys, itu pemandunya sebelum kita keluar disuruh duduk tepat di ruangan yang dibuat untuk syuting acara TV uji nyali. Wah itu bener-bener guys, semua lampu senter dimatiin. Jadi udah kita berempat udah pada pegangan tangan ini udah kan. Tapi enggak kok guys, pokoknya kalau kita nggak ada niatan buruk nggak bakal ada apa-apa. Kalian bener-bener harus cobain sendiri masuk ke ruang bawah tanahnya Lawang Sewu. Jadi gimana Pak? Udah puas di Semarang? Belum. Habis mandi, kita pun check out dan cus pergi ke tempat oleh-oleh khas Semarang. Yo guys, kita udah sampai di pusat oleh-olehnya Semarang. Sebelum makan, kita mampir dulu mau beli oleh-oleh. Kita mau beli mochi. Yang ini nih. Yang ini mochi yang kacang tanah doang guys. Enak nih kayaknya. Nah, terus bandengnya ini ada yang dia itu harus dikukus dulu guys. Tuh. Bandeng kukus, jadi dikukus dulu sebelum digoreng. Terus yang satunya lagi ada yang bandeng vakum spesial. Jadi ini kayaknya langsung digoreng kayaknya ya. Langsung digoreng tanpa dikukus. Habisnya 164.000 dapat 3. Permisi, sesuai titik ya. Sesuai titik. Sekarang kita mau pergi kemana? ke Kampung Laut. Let's go. Ada yang lagi unboxing guys. Unboxing mochi. Cheers dulu. Cheers dulu. Cheers. Kita pun menutup liburan di Semarang kali ini dengan makan seafood. Kalau dipikir-pikir agak ironis juga ya. Dulu waktu ke Semarang, kita ke Kampung Laut ini makanan pertama kita. Nah ini makanan terakhir. Bye-bye Helen. Selesai makan, kita pun OTW balik ke stasiun buat pulang ke Surabaya. Dikasih lagi sebulan. Siap, episode 4 ya. So ya, that's it for today's vlog. Coba kalian komen di bawah, enaknya besok kita pergi ke kota mana lagi ya? Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.